والفرقان. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah disayang Allah Ta'ala, pengurus yang kita hormati, pagi ini kita bersyukur kepada Allah diberi kekuatan melaksanakan ibadah, terutama sholat kita. Sholat ini dikatakan berat. Yang mengatakan berat bukan kita, tapi Allah. Bersyukur kita melampaui yang berat ini. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Wa innaha di surah Al-Baqarah 44 itu dua Allah ungkap inna. Inna itu sungguh, ditambah lagi la kabirah, lamnya itu sungguh lagi. Jadi memang banyak orang berat sholat karena Allah Ta'ala menjelaskan. Alhamdulillah kita selamat dari beratnya sholat. Kalau tidak berat sholat Bapak Ibu, apalagi hari hujan malam badai selimut biasanya 2 kilo terasa lah 50 kilo bagian mato barik badan barik. Alhamdulillah diselamatkan Allah. Sholat ini pertama dihisab nanti. Umar bin Khattab, sahabat yang badannya kuat, kokoh, berani, tapi ketika mendengar azan beliau cemas, menggigil ketakutan. Sahabat menanya, sakitkah engkau Umar? Kami lihat setiap waktu sholat kamu sering ketakutan, kayak demam. Kata Umar, bukan. Ketika panggilan azan tiba, sholat itu datang. Inilah amanah terberat bagi kita yang beriman. Saya belum yakin apakah sholat saya ini akan diterima Allah. Itu yang membuat aku cemas setiap sholat datang, kata Umar bin Khattab. Semoga kita yang mencemaskan sholat kita selama ini antara khauf dan raja namanya. Cemas-cemas berharap, cemas tidak diterima, berharap kita diterima Allah. Kalau kita begini diri kita, insya Allah optimis kita untuk memperbaiki sholat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pagi ini tafsir surah Al-A'raf ayat 44, 45, 46, 47. Ayat ini merupakan tema dari nama surat ini, surat Al-A'raf. Sehingga di ayat ini dijelaskan kemana nanti peristiwa yang akan terjadi antara ahli surga dengan ahli neraka. Ada terjadi komunikasi, kata orang sekarang, dialog, percakapan, sebagainya digambarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Bapak Ibu surat Al-A'raf 44, 45, 46, 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada
ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Itulah 4 ayat Bapak Ibu menggambarkan bagaimana nanti di dalam peristiwa akhirat akan terjadi antara ahli surga dan ahli neraka percakapan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, kembali artinya dan tafsirnya. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Awal ayat 44. Wa nada dan menyeru, nada itu menyeru, memanggil. Siapa yang memanggil? Ashabul jannah, penghuni surga. Jadi penghuni surga memanggil. Siapa yang mereka panggil? Ashaban nar, penghuni neraka. Penghuni surga di sini, neraka di sana. Itu panggil, nyuseru dari penghuni surga, penghuni neraka. Berarti nampak. Antara penghuni surga dengan neraka saling melihat. Apa kata penghuni surga? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kami begitu benar. Jadi pernyataan ahli surga ke ahli neraka, sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami, benar-benar dapat semuanya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka apakah kamu mendapatkan pula apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu wahai ahli neraka? Kecuali surga kami lah dapat nikmat, lah dapat taman, lah dapat minum, lah dapat pasangan yang suci. Apa kata penghuni neraka? Qalu na'am, mereka berkata alah tapi. Jadi jawab seketik saja. Kalau menjawab kalau merasa di dalam neraka, na'am. Wa azana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal kafirin. Fa azana mu'azzin, maka datanglah azana muazzin, penyeru di antara yang menyeru, yaitu malaikat. Bainahum, di antara mereka ahli surga dan neraka itu diseru oleh malaikat. Tentu malaikat ada yang selalu mengawasi. Di dunia saja diawasi rakib dan atid, mulai surga diawasi ridwan, neraka diawasi malaikat ada malaikat yang memisahkan mereka lagi sedang berdialog itu, berbicara itu. Al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa sesungguhnya laknat Allah kepada orang zalim, kata malaikat. Jadi malaikat menambah kehinaan kepada ahli neraka.
di antara kelompok itu alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Siapakah yang dilaknat Allah orang zalim ini? Itulah yang 45 ini. Alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Itu orang kafir itu yang menghalangi manusia dari jalan Allah, seperti kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dihalang-halangi orang masuk Islam. Ada yang sadar dihalangi. Paman Nabi Abu Talib sebenarnya mau, tapi karena dipanas-panasi oleh pemuka Quraisy, kalau ikut pula sama anakmu itu turun derajatmu Abu Talib, turun kehormatanmu. Walid bin Mughirah, hakim syair terhebat di Mekah, ketika diperiksanya ayat Quran, dilihatkan Abu Jahal, bagaimana nih ayat Tuhan kan atau syair ini, wahai Walid? Dilihat, oh ini bukan syair, tidak ada saya temukan syair-syair Arab begini. Ini betul nih dari Tuhan ini, Jahal Lahab. Kalau kamu bilang pula ini wahai Tuhan, turun nabamu, grade-mu, turun kemuliaanmu, wahai Walid. Jangan bilang ini dari Tuhan ya, bilang saja ini sihirnya. Nah, jadi ditutup-tutup, dipaling-palingkan dari kebenaran. Banyak juga manusia yang begitu, Bapak Ibu, kurang labana yang kelok-kelokan, labana daripada dikacaukan terus. Wa yabghunaha iwaja, dan mereka berharap jalan itu bengkok, supaya jalan orang ini tidak lurus. Dibuatlah propaganda macam-macam oleh ahli-ahlinya yang membelokkan manusia dari jalan Allah. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka yang dilaknat Allah termasuk zalim. Wa hum bil akhirati kafirin, mereka dengan hari akhirat itu kafir, tidak percaya sedikit pun. Apa yang terjadi lagi di antara kedua golongan ini? Wa bainahuma hijab, dan di antara kedua ahli surga ahli neraka itu ada hijab, pembatas. Wa alal a'rafi rijalun yahduna kullam bisimahum, dan di atas tempat yang tinggi itu alladzina rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, ada orang-orang yang di antara mereka saling mengenal sesama mereka itu. Jadi nanti ada surga, ada neraka, ada pula tempat khusus istimewa, a'raf namanya. Penghuninya tentu orang-orang terhormat mulia, dan mereka saling mengenal satu sama lain. Ini bagian dari Bapak Ibu informasi akhirat yang wajib kita imani. Tidak bisa pula kita gambarkan rinci bagaimana tandanya apa, bagaimana apa pakai kokardil atau pakai jas khusus apa pula namanya, pakai anak orang gini Pak, pakai tanda logo-logo, pokoknya ada tanda ya. Wa nada ashabul jannah assalamun alaikum, dan mereka menyeru orang-orang di tempat yang tinggi itu kepada penghuni surga, assalamun alaikum, selamat atas kamu. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk tetapi ingin segera masuk ke surga itu. Jadi peristiwa ini adalah rentetan peristiwa akhirat. Surah Az-Zumar, wa wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumaro. Jadi berbondong-bondong nanti baklah gambarannya Pak akhirat ya. Para Arab loh, ahli surga di Arab, ahli neraka bahkan cara marah sebanyak itu manusia triliunan itu nanti ya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabil nar,
Dan apabila pandangan mereka nanti dari A'raf itu, tempat yang tinggi itu, dipalingkan kepada ahli neraka, apa kata mereka? Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ini doa yang bagus ini juga dari dunia ini. Jangan kita sampai ikut-ikut dengan orang zalim. Zalim kepada Allah syirik, zalim ke manusia, menghilangkan haknya, menghalangi dari jalan yang benar, ikut menyebarkan kebatilan, itu zalim. Ikut membantu maksiat, membantu mungkarat. Ada orang bermusuhan, awal ikut magi halor, magi minyak, magi itu zalim. Desianu jahit kamu, aku yo jahit nyo, kita lapi aja baca, itu dia tadi, ya. Jadi ini kita hati-hati, jangan ikut mengobarkan api bermusuh, tapi kalau bisa saling mendamaikan, mengurangi tensinya. Bapak Ibu rahimakumullah, kisah di 4 ayat surat A'raf ini, seruan ahli surga ke ahli neraka dalam akidah Islamiyah itu digolongkan kepada sam'iyah. Kajian akidah Islamiyah ini 4 induknya. Pertama ilahiyah, mengaji tentang Tuhan, siapa Allah, sifat Allah, kemudian asma Allah. Lalu yang kedua nubuwat, tentang Nabi Rasul. Ini harus kita kaji, Pak. Siapa Rasul kita? Siapa Nabi Rasul yang wajib kita ketahui? Apa sifat-sifat Nabi Rasul? Untuk apa Nabi Rasul diutus Allah? Ayat ketiga namanya ruhaniyat. Kajian akidah Islamnya, hal-hal yang tidak nampak kasat mata tapi wajib diimani. Malaikat menjaga kita, ada syaitan yang menggoda kita. Nah, itu harus kita waspada. Was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati. Was-was ini banyak, ini perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas. Itu ruhaniyat, bahwa kita ini tidak sendiri. Kita ada yang melindungi, yang mengiringi malaikat, dan ada pula yang akan menyesatkan, yaitu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu dikaji dalam tauhid akidah Islamiyah. Ini yang keempat namanya sam'iyat. Ini termasuk surah A'raf ini sam'iyat, yaitu kejadian atau peristiwa yang digambarkan Quran dan hadis tapi belum terjadi, seolah-olah sudah ada skenarionya akan terjadi. Termasuk keadaan dalam kubur, itu sam'iyat. Keadaan di padang mahsyar, ahli surga neraka yang diinformasikan Quran hadis, itu sam'iyah. Kita dengar, sami'na wa fasodakna, kita benarkan. Bagaimana realnya kita tunggu tanggal mainnya. Contohnya azab kubur ada tak Pak Ustaz? Ada, bisa kita pastikan. Karena yang dari kubur itu ada yang balik ada Pak. Ini kebaliknya kayak 10 orang kita wawancara juga, saudara. Ya, itu kita yakini ada. Itu waktu Pak Ustaz, ini lu dihisap deh, tapi lah diazab lu dalam kubur. Itu namanya mukadimah, persekotnya. Sama maliang tertakut kan di masyarakat. Ada nama biciannya, ada menampai, ada yang mengambil aja tadi sebelum polisi datang. Di kantor polisi dia kira perkenalan seketika. Padahal belum masuk penjara, belum ada hukuman yang pasti di pengadilan, tapi dapat lo jatah. Jadi azab kubur kok, siksaan sakaratul maut itu adalah pembukaan baru aluna sabana. Jadi begitu pada mahsyar mulai merasa haus, lapar, terinjak-injak macam-macam,
Ini kita namanya sam'iyah. Kita yakini, kita sadari ini, itu yang akan dialami masa depan. Itu ungkapan yang bagus. Seorang ustaz bilang, kata Utsman bin Affan, ya, merindukan hati dengan akhirat itu cahaya, tapi merindukan hati dengan dunia itu kegelapan. Jadi kalau ingin hati bercahaya, pikiran jernih, rindukanlah akhirat. Tapi kalau dunia yang kita rindukan, dunia yang kita impikan, maka hati akan mengalami kegelapan. Jadi sahabat itu rindu akhirat, ya. Siapa sukses itu? Kata Purbaya, sukses itu masuk surga. Sekarang belum ada yang sukses kita. Sama juga Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa bebas dari neraka, melenggang dia lancar ke surga, itulah orang sukses. Hidup dunia adalah kesenangan sementara yang menipu kita. Jadi kita sekarang sedang berjuang menuju jalan selamat dari neraka, masuk surga. Itulah kesuksesan abadi yang dirindukan. Nah, inilah kisah diantaranya. Wa nada ashabul jannah ashaban nar, penduduk surga nanti memanggil penduduk neraka. Panggilannya bukan menanyakan apa yang merasakan azab, tapi kata mereka, kamilah dapat dijanjikan Allah di surga. Nah, bisa minuman 4 macam di surga tu, Pak. Ada air putih, ada susu, ada madu, ada arak, dan airnya itu tidak sagaleh 2 galeh, tidak secekek, setekuk 2 tekuk, seperti sungai, seperti pencuran, Pak. Kok araknya tidak sagaleh, bisa minum, bisa mandi, Pak. Ya, sungai mengalir, susunya mengalir, Pak, sungai. Ya, ini susu mahal, susu anak-anak itu mahal. Anak-anak kita mau juara-juara olahraga dunia payah, karena orang barat itu anak-anak mereka minum susu hewan itu, susu sapi itu 4 liter sehari. Kalau kita payah dapat susu sekali saya daripada pagi, Pak. Ya, belum lagi yang lain. Maka anak-anak Indonesia staminanya tidak kuat karena dimakannya lontong, bakwan, mie, ya. Nah, sehingga inilah generasi kita. Kalau araknya tidak mabuk lagi, sebab arak itu di surga tidak seperti arak dunia. Jadi makanan minum surga nama sama rasa beda, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Bergembiralah orang beriman soleh, mereka disediakan surga, mengalir sungai-sungainya, diberi buah-buahan di sana yang serupa-serupa namanya, tapi beda rasanya. Ini untuk menggambarkan saja, di surga ada apel, di surga ada anggur, di surga ada kurma macam-macam, nama sama, rasa berbeda, ya. Ada pasangan yang suci, pasangan banyak nanti Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau sahabat 9 istrinya di surga, ibu-ibu dapat 9 pemuda surga. Kalian tidak bercakap tu Pak Ustaz. Cik dua saya beruming dia. Kenapa ahli surga tidak ada lagi iri-irian, tidak ada lagi dengki-dengkian? Wa naza'na, ini kan ayat sebelumnya minggu lalu, kami cabut di hati, di dada penduduk surga itu gilin, dengki-dengki tidak boleh. 10 dia kawan istana sarahinya salah, 9 apa yang penting awak nikmati masing-masing. Kini gua nak menyebabkan tak bahagia, tak sarang tu dek daki. Dapat kawan yang baru, awak tu naik jo daki. Banyak dia kawan nak seketik daki. Ya, lai daki kita apalah. Lah menjabat daki jo boleh tak menjabat. Ya.
pada tinggi loh dia pada banyak loh kan mencari-cari kesalahan tuh banyak ini diamati mana jatuh ini cari-cari dibuat jembatan barakuan namanya Pak. Orang sengaja sekarang mencari-cari supaya jatuh ini pancing nyampo ya sogok-sogok nyampo selo orang kuanya pancing Pak ambil aja lah Pak jangan ada Pak rupung KPK lah di belakang lalu CCTV lah nanti ya banyak godaan ya bagi pimpinan publik bagi orang-orang semakin terkenal setelah pepatah semakin tinggi angin semakin iya itu Pak makin kateh angin semakin kencang ya semakin kita beriman godaan semakin berat dalam agama begitu hidup ini juga begitu semakin rancak ekonomi semakin rancak kehidupan ingat godaan cobaannya akan semakin banyak pula tidak semakin aman ya Ibu rahimakumullah jadi penduduk surga bilang begitu kami lah dapet bahkan kamu penduduk neraka dapet lo jatah naam yo dapet neraka 3 isinya orang-orang kafir itu apa yang didapatkan walillah dalam surah Al-Insan itu inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira kami berikan rantai belenggu api rantai yo belenggu yo lo api yo lo bantu ndak pasalah dilari di neraka rantai oleh Allah di belenggunya dak kalahkan tangan kau dibalik akan uduk ditarik kepala kelakar patah liye patah tangan patah pinggang patah siku pada budak dari neraka ya patah ya lalu apinya wa ma adraka ma hiya narun sakar macam-macam ya maka di antara mereka diseru lagi oleh malaikat ya laknat Allah orang zalim itu mah kecek malaikat jadi dah mengecek penduduk surga ditimpali malaikat nyala dapat jatah penduduk neraka tu karena zalim di dunia menghalangi dari jalan Allah membengkok-bengkok orang dari jalan Allah kadang orang lah ikhlas hanya pancam-pancam supaya dah ikhlas itu kan korban dia Pak ya kawan lah beramal hanya cemeh-cemeh banyak anak amal mah sosial loh anak-anak pesantren Ramadan tu kan tak berpengaruh sudah pulang pailonya sudah pesantren dia cemeh kawan hebat kawan sudah pesantren kau dah jadi orang sial nyobuli-buli berubah ada yang ingin berjilbab dalamnya hijrah cemeh-cemeh ada kawan lah siap sekini mah dulu kita semua preman akhirnya bengkok dah balik banyak anak itu berjuangnya lah diajak solat juga dia kawannya lah cemeh-cemeh dulu ya hilang dulu ya lainnya bertobat dia kailo ada kalau kelompoknya menggaduh ya bikual solat ada dua muda-muda aku kelapa muda kupas-kupasin kelapa tua tinggal batoknya muda-muda aku dipuih-puihan lah tua saja kan tinggal pokok ya banyak godaan ya untuk jalan kita bengkok itu kadang sistematis pula kebatilan kata Imam Syafi'i banyak yang sistemik ya dan mereka sebab sebenarnya mereka sesat itu zalim itu bil akhirah kafirun nyo ndak yakin jo hari akhirat maka kunci keimanan itu wabil akhiratihum yuqinun di awal Al-Baqarah awalnya yu'minuna bil ghaib akhirnya wabil akhiratihum yakin jo yang gaib itu yang pertama sebab kita tidak bisa melihat Allah melihat kita tidak bisa melihat malaikat mencatat amal pastikan kita dicatat kita tidak bisa melihat setan lawan kau nampak setan kau kita kabeh ya kita hindari inilah perjuangan kita zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib menanamkan ke yang gaib itu yang baik kalau sholat, puasa, zakat itu relativitas dan terakhir wabil akhiratihum yuqinun jadi iman dengan yang gaib ditutup dengan
yakin jo akhirat ini. Mari kita betul-betul yakin akhirat. Orang kalau yakin akhirat tidak mau menzolimi orang, takut isapnya bare, tidak mau yang batil-batil, yang haram-haram, neraka lah menantinya. Tidak mau tinggalkan sholat, sakar menunggunya. Tidak mau memfitnah, adu domba, azab kubur sudah menunggunya. Maka dia yakin akhirat, tidak mau berbuat maksiat. Seperti Abu Bakar Siddiq, minum madu saja dia di akhirat, dibagi-bagi madu, dia sahabat madu Yaman yang enak, tiba di Abu Bakar kasih ke kawan. Sahabat bilang, Abu Bakar minumlah madu ini, istimewa nih madu Yaman. Kata Abu Bakar, Anda saja minum madu sekarang di dunia, kamu kapan? Saya di surga saja minum madu. Mana hebatnya Abu Bakar, lagi pelupuk matonya sergogo, tidak jauh dari dirinya, sudah terbayang dia akan berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang terjadi, dan penyebab manusia itu masuk kepada neraka disebut di sini, diantaranya berpaling dari alat Allah, membengkokkan kebenaran, dan tidak percaya akhirat. Ada pemimpin kita dulu keceknya akhirat itu hayalan. Hanya kata-kata orang-orang rohani yang membuai-buai manusia. Ini bahaya, ya. Sehingga hati-hati kita, akhirat ini kalau kita ragu, itu kita malas lagi beramal. Motivasi terbesar manusia beramal karena merindukan Allah, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan ridho lagi. Diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Nabi ingatkan, hiduplah sesuka, tapi ingat kamu akan mati. Cintai apapun akan berpisah. Kerjakan apapun kamu nanti akan diminta tanggung jawab. Tidakkah malu kamu kepada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nantinya. Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir ayat ini dikatakan kepada penduduk surga ucapan selamat, selamat atas kamu wahai penduduk surga. Kepada penduduk neraka dikatakan, ya kamu masuk neraka karena kezaliman kamu. Maka di ayat 47 ditutup oleh pernyataan, ada doa yang bagus, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami bersama orang zalim. Jadi berdoalah sekarang Bapak Ibu kita, jangan ikut-ikut dengan orang zalim. Sebelum ikut sesuatu kita pikirkan, karena akan dihisab semuanya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra 36. Jangan ikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu akan dihisab, diminta tanggung jawab oleh Allah, supaya kita tidak jauh dari yang benar, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam ikut-ikut mendukung, ikut-ikut pro kepada pihak-pihak ini itu harus ada ilmunya, pengetahuannya, ini benar, ini tidak benar. Maka beragama kita tidak boleh taklid buta. Apa itu taklid? Mengikuti tanpa dasar. Kita paling kurang beragama ini ittiba namanya. Ittiba, kita ikuti ulama ini, pendapat ini, tapi tahu kita dasarnya apa, mana hadisnya, mana ayatnya, apa dasar ustadz itu, buya itu, atau syekh itu, ulama itu bilang itu, majelis ulama menghalalkan ini itu, kita baca fatwa-fatwa dasar-dasarnya. Merokok apa kata ulama? Jadi ulama misalnya murni mengharamkan rokok, apa dasarnya? Mengharamkan LGBT, apa dasarnya? Ya, mengharamkan judi online, apa dasarnya?
bahkan pinjam online. Apa dasarnya? Kita mengikuti dengan ittiba, karena tidak bisa kita naik menjadi mujtahid. Orang paling tinggi memahami agama mujtahid. Orangnya sudah banyak hafal Quran, hafal hadis, tahu bahasa Arab, tahu fikih, usul fikih, ilmu-ilmu yang pokok. Minimal kita hidup ini ittiba. Apa itu ittiba, Pak? Ikuti, ada dasar, ada dalil. Ya, minimal. Jangan kita ikut-ikut tapi tidak tahu. Pada ikut beliau, ya ikut saja. Awak apa saya? Ondong ini ondong dadak saya. Itu tidak boleh, Ibu. Maka ini kuliah kita belajar, kita pengajian-pengajian ini mengitibakkan diri bahwa kita beribadah ada sumber, ada dalil, ada dasar. Meyakini akhirat juga ada dalil, ada dasar, ada sumber, sehingga kita betul-betul istiqomah dalam beriman dan memegang kebenaran dan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka doa penyempurnanya surat Al-Isra itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhan, masukkan aku ke yang benar, keluar benar lo nanti ya Allah. Beri aku penolong di sisimu ya Allah untuk selalu dalam yang benar, masuk benar, keluar benar. Ya, jangan masuk kepada orang yang zalim, yang tak benar. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi ke kulit tadi sehingga sebatang kayu tanam, panjang pendek kita mengaji. Semoga iman dan ilmu lain tanam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.